Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Galih Ratmawan. Di mata kuliah Desain dan Analisis Sistem ini, saya akan menjelaskan rangkuman perancangan sistem informasi penjualan online pada toko handphone Global Komunika. Untuk problem statement, deskripsi proyek sistem informasi penjualan berbasis web. Studi kasus pada toko penjualan handphone Global Komunika ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk menjual handphone dan aksesoris secara online. Dengan sistem informasi ini, calon customer dapat melihat produk-produk barang serta dapat membeli barang secara online. Customer dapat melihat barang secara online melalui website tersebut. Dengan sistem penjualan baru ini, perusahaan atau tidak lagi menggunakan cara kerja yang lama, digantikan sistem yang modern. Untuk cara kerja sistem yang digunakan saat ini, sistem penjualan yang digunakan saat ini masih manual, yaitu customer akan membeli produk harus datang ke toko sesuai jam operasional toko. Yang kedua, customer bisa menanyakan ketersediaan produk ke pramuniaga, kemudian pramuniaga membantu menyarikan produk yang dikehendaki oleh customer. Ketiga, pramuniaga bisa menanyakan stok produk ke pemilik toko. Yang keempat, jika customer membeli produk, customer melakukan transaksi pembayaran ke kasir. Kasir akan memproses pembayaran tersebut. Kelebihan dari sistem yang digunakan saat ini mendapat kepercayaan yang tinggi dari customer. Pelayanan customer lebih mudah, sistem pembayaran lebih aman, tidak repot melakukan pengiriman, customer dapat melihat barang secara langsung. Kekurangan dari sistem saat ini yaitu masih menggunakan sistem penjualan yang manual, memerlukan banyak karyawan, waktu penjualan terbatas, dan sulit melakukan pencarian produk. Untuk diagram ASI lama seperti ini. Dari pelanggan mengirim data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan, lalu dikirim ke staf administrasi dan keuangan. Tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel dan keluar laporan penjualan barang beberapa data pelanggan, faktur penjualan, kemudian dikirim kepada pimpinan. Oleh pimpinan diketahui dan ditandatangani, kemudian dikirim lagi ke staf administrasi dan keuangan. Di sini tadi berkas tersebut dicetak menjadi 2, setelah ditandatangani dikirim ke staf administrasi dan keuangan. Yang satu untuk arsip, data pelanggan juga satu untuk arsip, dan yang satunya tadi untuk pimpinan, ini juga untuk pimpinan. Untuk faktur penjualan dikirim ke staf administrasi dan keuangan, disimpan oleh staf administrasi keuangan satu, yang satunya untuk pelanggan sebagai bukti penjualan. Untuk ASI penjualan baru masih sama, data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan dikirim ke staf administrasi dan keuangan, lalu diolah menggunakan database penjualan. Masih sama, dicetak, yaitu laporan penjualan barang berperiode, daftar pelanggan, faktur penjualan, cetak rangkap 2, lalu dikirim ke pimpinan, diketahui dan ditandatangani. Setelah itu disimpan oleh pimpinan, yaitu laporan penjualan berperiode, daftar pelanggan, dikirim ke staf administrasi, laporan penjual barang berperiode, daftar pelanggan disimpan, lalu faktur penjualannya dikirimkan ke staf administrasi dan keuangan rangkap 2, lalu disimpan satu, yang satunya dikirim ke pelanggan sebagai bukti penjualan. Untuk diagram HIPO yaitu teknik pendokumentasian program untuk mengomunikasikan spesifikasi sistem kepada para programmer melalui proses perancangan. HIPO sistem informasi pengolahan data penjualan handphone PT Global Komunika, yaitu ada input, proses, dan output. Di input yaitu data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan, kemudian diproses. Outputnya yaitu penjualan barang berperiode
daftar pelanggan, dan faktur penjualan. Yang selanjutnya yaitu diagram konteks. Diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran sistem. Dari pelanggan itu ada data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan. Lalu diolah, kemudian dikirimkan ke kasir diolah, lalu dikirimkan ke pemilik toko sebagai laporan penjualan barang kepada pelanggan. Untuk diagram DFD level 0, ini di sini 1.0 proses input. Ada data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan, data barang, keluar barang, data pelanggan, ini pelanggan, data transaksi, kemudian diolah ke 2.0, diolah menjadi transaksi penjualan, lalu diolah lagi di proses output data transaksi penjualan, dikirimkan ke pemilik toko untuk laporan penjualan barang periode, lalu faktur dicetak ke kasir. Untuk DFD level 1, di level 1 proses input barang. Dari kasir ada data barang, kemudian di input keluar data barang menjadi barang. Untuk level DFD level 1 proses input data barang, kasir, data pelanggan, di proses input pelanggan, kemudian data pelanggan diberikan kepada pelanggan. Untuk DFD level 1 proses input data barang, data transaksi penjualan, kasir memproses, lalu keluar data transaksi penjualan menjadi transaksi penjualan. Untuk DFD level 2 itu ada barang, data barang diolah menjadi transaksi penjualan, data pelanggan, data transaksi penjualan itu diolah menjadi data transaksi penjualan, lalu outputnya transaksi penjualan. Untuk DFD level 3 ini lebih detail lagi. Yang pertama ada laporan penjualan barang periode untuk kasir, kedua daftar pelanggan untuk kasir, ketiga ada faktur penjualan untuk kasir, laporan penjualan barang per periode untuk pimpinan, daftar pelanggan untuk pimpinan, faktur penjualan untuk pelanggan. Ini diproses untuk kasir yang ini diproses dikirim ke pimpinan yang ini pelanggan. Untuk selanjutnya desain tampilan output. Desain output laporan penjualan barang per periode. Di sini ada nomor, kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah harga, lalu total harga, yaitu dibuat oleh staf administrasi dan keuangan dan diketahui oleh pimpinan. Untuk desain tampilan outputnya itu seperti ini. Daftar pelanggannya ini, kode pelanggan, di dalam tabel ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon yang dibuat oleh staf administrasi dan keuangan lalu diketahui oleh pimpinan. Desain tampilan outputnya, desain output faktur penjualan. Di sini ada faktur penjualan, kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, nama pelanggan, lalu di dalam tabelnya ada nomor, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah dan jumlah harga, lalu total semua harga. Masih sama dibuat oleh staf administrasi dan keuangan lalu diketahui oleh pimpinan. Selanjutnya relasi antar tabel. Dalam relasi antar tabel mempunyai tabel barang, transaksi penjualan, dan tabel pelanggan. Di tabel barang ada kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, dan stok. Barang memiliki transaksi penjualan, dan dalam tabel transaksi penjualan ada kode transaksi, tanggal transaksi, kode pelanggan, kode barang, jumlah jual. Transaksi penjualan memiliki tabel pelanggan yang isinya ada kode pelanggan, nomor pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Untuk desain tabelnya, di desain tabel barang itu ada kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, dan stok.
Untuk tipe datanya ini varchar double integer. Untuk selanjutnya itu desain tabel pelanggan. Di sini ada kode pelanggan. Tipe datanya varchar, kemudian nama pelanggan varchar, alamat juga varchar, kemudian nomor telepon juga varchar. Selanjutnya desain tabel transaksi penjualan. Dalam tabel transaksi penjualan ada kode transaksi, tipenya varchar, tanggal transaksi, tipenya date, lalu kode pelanggan tipenya varchar, kode barang tipenya double, jumlah jual tipe datanya integer. Desain input. Di tabel desain input barang itu seperti ini, ada barang, nama barang, satuan, harga barang, stok. Dan sini bisa mencarinya, pencarian informasi data barang. Untuk desain input hampir sama dengan ini. Untuk desain input transaksi penjualan ini lebih lengkap, ada kode transaksi, tanggal transaksi, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, stok, kemudian kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jumlah jual, jumlah harga, kemudian informasi data transaksi penjualan. Sama di sini ada pencarian dan ini. Untuk desain proses itu desain proses perhitungan jumlah harga. Rumusnya jumlah harga adalah harga satuan dikali jumlah jual. Yang kedua proses penjualan perhitungan total harga ditambah jumlah harga. Selanjutnya desain proses perhitungan stok barang itu stok ditambah jumlah input stok baru dikurang jumlah jual. Untuk selanjutnya tabel analisis biaya dan manfaat. Sini ada analisis biaya. Untuk analisis biaya, di tabel analisis biaya ada biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek. Dalam biaya proyek ada biaya konsultan, tahap analisis sistem, tahap desain sistem, tahap penerapan sistem. Kemudian biaya operasi dan perawatan. Untuk biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek itu adanya hanya di tahun 0 saja. Dan biaya pengadaan jumlahnya tersebut ini, lalu totalnya sekitar 93.500.000. Untuk biaya operasi dan perawatan itu adanya di tahun ke-1, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Untuk di tahun pertama tidak ada biaya operasi dan perawatan. Untuk selanjutnya tabel analisis manfaat, yaitu ada keuntungan berwujud dan keuntungan tak terwujud. Kemudian perhitungan return of investment ROI. Di sini ada total manfaat, kemudian jumlah total biaya, ini adalah total manfaat. Rumusnya yaitu total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Dan di sini di kasus saya ketemunya 86,21%. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.